am so honored to have you in my living room. Saya sangat merasa sangat dihargai sekali untuk saudara semua sekarang berada di ruang tamu saya. And to maybe be in some of your living rooms. Dan juga saudara sekalian di rumah, di ruang tamu saudara. It's a great honor. Ini sungguh suatu kehormatan yang besar. The tiny little world and a great big God. Sesuatu dunia yang kecil, tetapi Tuhan yang sangat besar. Yes. So, do I just start sharing with you guys? I would sit here and just get to know. Apakah saya langsung mulai sharing firman? Yes, I think so. Yeah, you can introduce yourself and start sharing. Yes. Well, I know what I felt in my spirit to talk about tonight was choices. Apa yang saya rasakan di dalam roh saya untuk saya akan katakan hari ini adalah tentang pilihan. And the choice to choose life. Dan suatu pilihan yang untuk memilih hidup. There's never a better time than Tidak ada now suatu waktu yang lebih baik daripada sekarang. than to choose life. Yaitu di mana kita harus memilih hidup. Even as the entire world is encompassed in a global pandemic. Bahkan ketika saat ini dunia secara keseluruhannya berada dalam pandemi global. The Lord still gives us a choice on choosing life or choosing death. Tuhan masih terus memberikan kepada kita pilihan apakah kita mau memilih kehidupan atau kematian. So, let's see. What's that scripture? Oh, great. I have a scripture for you. I just don't know the reference. Saya punya ayat untuk saudara. Okay. It says, "Today I have given you the choice between life and death." Hari ini saya memberikan kepadamu suatu pilihan antara hidup dan kematian. Between blessings and cursings. Antara berkat dan kutuk. And then this is pretty cool. Dan ini keren ya. Because now I call heaven and earth to witness the choice that you make. Dan saya sekarang memanggil surga dan bumi sebagai saksi atas pilihan yang akan engkau buat. What's the scripture? I have Jason's assisting me. Ini Jason suami saya bantuin saya ya ayatnya. What's the Deuteronomy 30. Ulangan 30. So as we make choices, heaven and earth are called to witness our choice. Ketika kita membuat pilihan, surga dan bumi itu akan dipanggil menjadi saksi kita. And the scripture goes on to say, "Oh, that you would choose life." Dan firman Tuhan ini diteruskan dengan biarlah supaya kamu itu memilih hidup. So that supaya engkau you and your descendants might live and that you may love the Lord your God. Supaya engkau dan keturunanmu itu tetap hidup dan engkau akan mengasihi Tuhan Allahmu. And hold fast to him. Dan berpegang erat-erat kepada Dia. It says, for he is your life. Karena Dia itulah adalah hidupmu. And he will prolong your life. Dan Dia akan memperpanjang hidupmu. In the land that the Lord swore to give to you. Di tanah atau di negeri yang Tuhan sudah janjikan Dia akan memberikannya kepadamu. To your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob. Karena Dia adalah Bapa dari Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. So when I talk about choices, it's choices that will affect your life, your seed's life, and they're coming from generations behind us. Dan kalau saya berbicara tentang pilihan kehidupan, ini akan mempengaruhi hidupmu dan juga benih-benih keturunanmu dan juga orang-orang yang jauh di belakang kita. So today, no matter what's coming at you or what's circling around you, you have the opportunity to choose life. Jadi sekarang ini, hari ini tidak peduli apa yang ada di dalam hidupmu, di sekelilingmu yang engkau hadapi, engkau dipanggil untuk memilih kehidupan. There's no waiting until
oh, well, when this passes, then I'll choose life, or then I'll do what the Lord's asking, or then I'll be, in a place where I can make decisions. No, you can choose life today. Bukan nanti kalau ini sudah lewat, baru kita akan memilih, atau baru nanti kalau semuanya sudah selesai, baru kita akan memilih. Tidak. Tuhan memberikan kita pilihan itu sekarang. Struggles and difficulties aren't what dictates our choice. Pergumulan dan kesulitan-kesulitan itu bukan yang mendikte kita untuk membuat suatu pilihan. Even during sadness, even during loss, Bahkan pada masa kesusahan, kesedihan, dan pada waktu masa kita kehilangan, the right choice is always life. pilihan yang benar adalah selalu memilih kehidupan. So, like the Bible tells us that we're to rejoice with those that rejoice and mourn with those that mourn. Alkitab berkata, kita bersuka cita dengan mereka yang bersuka cita dan berduka cita dengan mereka yang berduka. There's life in both of those decisions. There's you choosing to participate with somebody where they are. Ada suatu kehidupan di mana kita memilih itu kalau kita berpartisipasi dengan orang yang mengalami hal seperti itu. And in that choosing, it'll bring life. It will overflow the life and you will overflow. Dan dengan memilih itu, maka kita akan membawa kehidupan dan kita akan memberikan kehidupan yang berlimpah-limpah kepada orang yang di sekitar kita. Psalm 34:3 Mazmur 34 ayat yang ketiga says, "Oh, magnify the Lord. dikatakan, oh besarkanlah Tuhan. Oh, magnify the Lord with me." Mari kita muliakan Tuhan, besarkan Tuhan bersama-sama. Let us exalt his name together. Mari kita masyurkan namanya bersama-sama. Magnify the Lord, O my soul. Muliakan Tuhan, besarkan Tuhan jiwaku. Let us exalt his name together. Mari kita tinggikan namanya bersama-sama. It's like a circle. Seperti suatu lingkaran, We magnify him, kita membesarkan dia, and then let us exalt him together. mari kita meninggikan dia bersama-sama. And then we keep magnifying him. Dan terus membesarkan, memuliakan dia. And then it's like it brings us together because we're focused on him, we're exalting him. Dan itu akan membawa kita menjadi satu bersama-sama karena kita berfokus kepada dia dan meninggikan dia. And in our magnifying him, we're choosing to make him bigger rather than problems or things that are coming at us. Pada waktu kita memuliakan dan membesarkan dia, kita memilih untuk berfokus atau meninggikan dia, membesarkan dia daripada apa yang ada di sekitar kita. And that brings unity, and he dwells in the midst of that. Dan itu akan membawa kesatuan dan dia akan berdiam di tengah-tengah itu. And Psalm 106 Mazmur 106, says, "Praise the Lord. pujilah Tuhan. Give thanks to the Lord, for he is good. Hey, Mengucap syukurlah kepada Tuhan karena dia itu baik. For his loving kindness is everlasting." Kasih setianya itu adalah untuk selama-lamanya. We can speak of the mighty deeds of the Lord, Kita bisa mengucapkan akan setiap perbuatan-perbuatan yang dahsyat dari Tuhan, or who can show forth all of his praise. atau siapakah yang bisa menunjukkan semua perbuatan-perbuatannya yang ajaib. We can because we can choose to. Kita bisa karena kita bisa memilih juga. Again, it's another choice. It's like the Bible puts these questions to us, and we can come into agreement and we can choose to do so. Sekali lagi ini suatu pilihan. Alkitab memberikan kepada kita pertanyaan dan kita diberikan pilihan kita untuk memilih. Psalm 91:2. Mazmur 91 ayat yang kedua. Here's a choice with our mouth. Another choice. Ini adalah pilihan lagi, pilihan dengan mulut kita. It says, "I will say of the Lord, Aku akan berkata kepada Tuhan,
He is my refuge. Yes. Dialah tempat perlindunganku. He is my fortress. Dia adalah kubu pertahananku. He is my God in whom I trust. Dia adalah Allahku yang kupercayai. It's our choice. Itu adalah pilihan kita. It's up to him. Terserah kepada dia. No matter what's coming our way, Tidak peduli apapun yang datang di jalan kita, it's our choice to say, I will say, Come on. adalah pilihan kita untuk kita memilih berkata, He's my refuge and my force. dia Fortress. adalah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. That's a choice. Itu adalah suatu pilihan. It's the better choice. Itu adalah pilihan yang lebih baik. It's how we choose life with our words Bagaimana kita memilih kehidupan dengan perkataan kita. and the power of agreement and coming to agreement with him and with his words. Dengan kuasa kesehatiannya, persetujuannya, sama-sama setuju dengan perkataan firman-Nya. In John chapter 6, Di dalam Yohanes 6, Jesus says, Yesus berkata, it's the Spirit who gives life. rohlah yang memberi kehidupan. The flesh profits nothing. Apa kepadain? The flesh profits Oh. nothing. Daging atau tubuh itu tidak memberikan keuntungan apa-apa. The words that I speak to you, Perkataan atau firman yang kuucapkan kepadamu, they are spirit and they are life. itu adalah roh dan kehidupan. Those were Jesus' words. Red Itu letter. adalah perkataannya Yesus dalam Alkitab bahasa Inggris, tulisannya itu merah. His words are life. Perkataannya atau firmannya itulah kehidupan. And we know that he's the living word. Kita tahu bahwa dia adalah firman yang hidup. So anytime we choose him or choose his word, we're literally choosing life. Setiap kali kita memilih dia atau memilih firman-Nya, berarti secara literal kita memilih kehidupan. And our choosing, I guess you'd say, our choice is sometimes it is an effort to choose. Dalam memilih, kadang-kadang kita itu membutuhkan satu usaha untuk memilih. And sometimes it's more like just a yielding. Kadang-kadang itu kita hanya berserah saja. But rather than choosing to fight in our own strength, we just choose to yield and let the Lord fight for us. Daripada kita memilih, kita berusaha sendiri, berperang sendiri, kita lebih memilih berserah saja, biar Tuhan yang memilih untuk kita berperang untuk kita. Or yield to the trust and trusting that, that he heals, that he provides. Kita berserah kepada dia bahwa dialah yang akan menyembuhkan, dia yang akan menyediakan. That we don't have to struggle for that. Kita tidak perlu bergumul untuk itu. That we don't have to earn it. Kita tidak perlu mengusahakannya. We don't have to work for it. Kita tidak usah perlu untuk bekerja untuk itu. But that his very word is life. Tetapi firman-Nya itu sendirilah kehidupan. And so it's just as easy as breathing. Sama mudahnya seperti kita bernafas. That we just yield to him. Kita hanya berserah saja kepada dia. When you plant a seed in a garden or what have you, it goes in the dark under the earth. Kalau saudara menanam sebuah benih di taman, itu benihnya itu masuk ke dalam tanah, kan gelap di bawahnya itu. And then you just have to let go. Saudara harus lepaskan itu, biarin aja. And trust that it's going to yield. Dan percaya bahwa nantinya itu akan bertunas, tumbuh. Whatever fruit you planted. Buah apa saja yang engkau tanam. You can't necessarily work for it or make it happen or talk to it until it happens. You just have to yield. Kita nggak bisa mengusahakan supaya itu tumbuh atau memikirkan terus supaya tumbuh, nggak bisa. Kita berserah aja, biarin aja, nanti dia tumbuh sendiri. John 14. Yohanes 14. Jesus said, Yesus berkata,
I am the way, the truth, and the life. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. So he he's the all in all. Dia adalah semua dan segala-galanya. He's the way that we choose. He's the way to life. Dia adalah jalan yang kita pilih, dia adalah jalan kehidupan. He's the truth, the only truth that matters. Dia adalah kebenaran dan satu-satunya kebenaran yang paling utama. A lot of times people these well, this is my truth. I'm living my truth. Banyak orang berkata, oh ini adalah kebenaran saya menghidupi kebenaran saya. But there's only one absolute truth, and his name is Jesus. Tetapi sesungguhnya hanya ada satu kebenaran yang mutlak yang namanya Yesus. Right? It's him, it's his identity. He is the truth. Itulah dia, itulah identitasnya, dia itulah kebenaran. So, let's see. And choose. Okay, one of my favorite stories in the Bible is the walk to Emmaus. Salah satu cerita favorit saya dalam Alkitab adalah perjalanan ke Emmaus. These guys had spent time with Jesus and saw miracles and heard everything that was coming, but when he was crucified, that was not the way that they thought, things should have gone. Mereka berdua itu sudah bersama-sama dengan Yesus, mereka melihat perbuatan-perbuatan mujizat ajaib yang Yesus lakukan, dan kemudian ketika Yesus mati seperti yang mereka tidak mengharapkan itu terjadi yang seperti itu. And they were devastated, they were distressed, mereka stres, tertekan, mereka hancur. And so they left town. Sehingga mereka meninggalkan kota. They were walking away to another town. Mereka berjalan menjauh ke suatu kota yang lain. And talking and complaining honestly amongst themselves about what had gone on and all that they didn't understand. Mereka mengeluh, mereka bercerita tentang hal apa yang terjadi yang mereka tidak mengerti. And what's beautiful is that even in the midst of their doubt and in the midst of their misunderstanding, Jesus showed up. Yang menarik adalah di tengah-tengah kebimbangan mereka, di tengah-tengah mereka salah mengerti, Yesus itu muncul. He comes into the middle of our mess or our messy hearts or our misunderstandings sometimes. Dia datang di tengah-tengah hati kita yang kacau, di tengah-tengah hati kita yang berantakan. I know he surprises me a lot of time in the midst of my mess. Dia seringkali mengejutkan saya di tengah-tengah keberantakan saya atau keadaan yang kacau dalam diri saya. He's the same yesterday, today, and he's the same, and he still shows up in the midst of messes. Dia itu sama kemarin, sekarang, dan selama-lamanya, dan dia akan selalu muncul di tengah-tengah kekacauan kita. And what's beautiful about it is that he sort of inquired of them, what's going on? What is this you're talking about? As if he didn't know. Yang indah adalah di tengah-tengah itu dia masih tanya, apa yang sebenarnya terjadi kepada dua murid itu? Seolah dia tidak tahu apa yang terjadi. And these guys made a choice to actually talk with him, listen to him. Dan keduanya ini membuat pilihan untuk berbicara kepada Yesus dan mendengarkannya. And he was a stranger. Dia adalah orang asing. But it says that he began to reveal the scriptures from like Genesis to Revelation. Dia mulai membukakan ayat-ayat firman Tuhan, menerangkan dari Kejadian sampai Wahyu. And they could have chosen to still stayed, I guess, depressed or bewildered, or to grab hold of the words that he was saying. Mereka mempunyai pilihan apakah untuk tetap stres atau untuk tetap bingung atas apa yang Tuhan katakan. And what's beautiful is that they had a choice, and the Bible says, this is one of the most profound words to me, it says that they constrained him to stay. Come on. Dan kemudian ada sesuatu yang terjadi yaitu ketika
yang untuk saya ini sangat kata-kata yang sangat indah sekali dan dalam sekali. Ketika dia mau pura-pura berjalan atau pergi, mereka menahannya supaya tetap tinggal. Our daughter went to a football game the other day, and a little girl friend of ours was there with her as well. Anak perempuan saya beberapa saat yang lalu pergi ke suatu pertandingan bola dan ada seorang anak kecil yang juga ikut bersama dengan dia. And when our teenage daughter would go to walk away to be with her friends, this little girl would grab a hold of her leg, and every step my daughter took, the little girl was like she was dragging the little girl with her. Dan ketika anak saya yang remaja ini, kalau dia setiap kali pergi berjalan bersama temennya, anak kecil perempuan ini yang ikut dia pemegangin kakinya terus, kemana-mana dia pegangin kakinya, ya, seperti keseret jalan dengan kakinya itu. That's the vision in my head if you're constraining someone to stay. Itu adalah gambaran dalam pikiran saya kalau kita mencoba menahan seseorang untuk tetap tinggal, kita pegangin terus dia kakinya. And in that story, it literally says that Jesus pretended as if he would go on, like he had walked so far with them, and he just made as if he was going to continue. Di dalam cerita itu, seolah-olah Yesus itu berpura-pura dia akan meneruskan perjalanan itu. Dia sudah berjalan bersama mereka dan dia mau meneruskan perjalanannya. He's really sneaky like that. Dia sangat sangat licik gitu ya, Serious. sangat ya gitu. Mau menyelinap. And so, which is neat because that was in his way of offering them a choice. He knew exactly what he was doing. Dan sesungguhnya ini sangat unik sekali. Ini dia sedang menawarkan kepada dua murid ini untuk membuat suatu pilihan. Dia tahu betul apa yang dia sedang lakukan. And it's like these guys chose, like, we want more, and they constrained him to stay. Dan keduanya memilih, kami mau lebih lagi, dan menahannya supaya tetap tinggal. To stay in their midst. They wanted him to stay amidst them. Mereka mau supaya dia tetap tinggal di tengah-tengah mereka. And what they did was they invited him to dinner, and he came and he sat with them. Dan mereka mengundangnya makan malam, dan Yesus duduk bersama-sama mereka. They just simply sat and listened. Dia duduk bersama-sama dengan mereka. They had the bread. Mereka ada roti. They gave thanks. Mereka mengucap syukur. They broke it and they ate it. Mereka memecahkannya dan makan. And then their eyes were opened. Lalu mata mereka terbuka. And that all came as a result of them choosing to constrain him. Dan itu adalah hasil daripada mereka memilih untuk menahan dia. It was in the midst of chaos and bewilderment and disappointment. Mereka itu di tengah-tengah suatu kekacauan, kebingungan. But our choices are very important. Dan pilihan kita itu sangat penting. With all the current events, I guess you'd say, I tend to just think and sometimes get inspired and sometimes just write something. Di tengah-tengah apa yang sedang terjadi ini, kadang-kadang itu bisa menginspirasi saya atau saya membuat tulisan. So I'll read to you something that I wrote a few days ago, and hopefully it translates properly. Saya akan membacakan apa yang saya tulis beberapa hari yang lalu. Saya akan mencoba menerjemahkannya. Okay. 2020, have you not heard? Tahun 2020, apakah engkau tidak pernah mendengar? There's dissonance in the air. Ada sesuatu kejadian yang terjadi di udara ini. Hope is fleeting. Pengharapan itu sepertinya lari. I am presented with both folly and prudence alike. Saya diperhadapkan dengan sesuatu kebodohan dan kepandaian yang keduanya sepertinya sama. How will I read it? Bagaimana saya membacanya?
What will I choose? Apa yang akan saya pilih? To win or to lose? Untuk menang atau untuk kalah? I refuse to raise a fist. You refuse to what? I cannot hear. It's breaking up. Raise a fist. Oh, saya memilih untuk mengangkat tinju saya. Or regard one daunting day of 2020 as lost. Atau menganggap satu hari yang seperti menghantui saya ini dalam tahun 2020 seperti suatu hal yang hilang, yang With a terhilang. being set in my heart, how could I? Dengan hal itu saya katakan dalam hati saya, bagaimana itu bisa terjadi? I've read the scriptures. Saya sudah membaca firman Tuhan. I've engraved them on my heart. Saya sudah mengukirkan itu dalam hati saya. I've drank the milk and devoured the meat. Saya sudah minum susu dan memakan daging. I've hidden the living word in my heart. Saya sudah menyimpan firman-Mu yang hidup dalam hati saya. As if my life depended on it. Sepertinya hidup saya itu bergantung pada itu. Because it does. Karena, because it's what? It does depend on it. Oh, karena itu memang demikian. At that, I will bow to the Prince of Peace. Dan saya akan sujud menyembah kepada Raja Damai. Who's standing tall to guard. Untuk berdiri tegak di hadapan Tuhan. My life is not built on shifting sand. Hidup saya ini tidak dibangun berdasarkan pasir yang mudah rubuh atau berpindah. But firmly planted on the rock. Tetapi di atas batu karang yang teguh. Even better, I'm hidden in that fortified cleft. The cleft of the Bahkan rock. lebih baik lagi saya ini dilindungi oleh batu karang yang teguh di balik ceruknya itu. Trouble is upon us indeed. Memang masalah ada di atas kami, but the Prince of Peace steadies. tetapi Raja Damai itu kokoh, tetap teguh. He stays. Dia tetap tinggal. So I must choose to be stayed. Jadi saya harus memilih untuk tetap tinggal. To be stayed on him. Tetap tinggal di dalam Dia. Eyes locked. Mata saya harus terkunci, terfokus. Fixed and focused on his promises. Selalu memandang kepada Dia, fokus kepada perjanjian-perjanjian, janji-janjinya. He's unchanging. Dia itu tidak pernah berubah. And we are the ones being forged in the fire. Kita inilah yang seperti masuk di dalam perapian. He's the master craftsman. Dia itu adalah yang menciptakan. I've but to trust in the midst of adversity. Saya harus tetap teguh percaya di tengah-tengah semua keadaan yang sulit ini. Knowing that he is with me all the while. Mengetahui bahwa Dia selalu bersama-sama saya selama ini. And I feel like Ezekiel and the dry bones. Sama seperti Yehezkiel dengan tulang-tulang yang kering. I feel like the Lord is asking of me and of you. Dan saya sepertinya merasa Tuhan meminta pada saya dan saudara To see and to say. Untuk melihat dan mengucapkan. And to choose rightly. Dan untuk memilih dengan benar. We are to give voice to the written word. Come on. Kita harus memberikan suara kepada firman-Nya yang tertulis. As it dances up out of our hearts. Supaya itu akan keluar keluar dengan menari atau tarian dari hati kita. Say, this is the day that the Lord has made. Dan berkata, inilah hari yang Tuhan jadikan. See, the enemy comes at me once, but he flees in 7 ways. Musuh itu mendatangi kita dalam 1 jalan, tapi dia akan berlari dari kita dalam 7 jalan.
and I will surrender and allow the Lord to fight for me. Saya akan berserah dan mengizinkan Tuhan untuk berperang ganti saya. After all, Setelah semuanya itu, the Holy Scripture tells me that the battle belongs to Him. firman Tuhan yang kudus berkata bahwa peperangan ini adalah kepunyaannya Tuhan. I just need to be wholly still. Saya hanya perlu untuk tetap tinggal diam. And I will yield to the Holy Spirit. Saya akan berserah kepada Roh Kudus. And I will use my tongue as the pen of a ready writer. Saya akan memakai lidah saya seperti pena di tangan penulis yang sudah siap. And I will sing like a songbird. Dan saya akan menyanyi seperti nyanyian burung, burung apa tuh yang kalau pagi? The Burung mercies of petilan. I will sing. The mercies of the Lord I will sing. Belas kasihan atau kasih karunia Tuhanlah yang akan menjadi laguku. And I will hold fast to the truth that I am not to be overcome by evil, Saya akan tetap berpegang teguh pada kebenaran dan tidak dikalahkan oleh yang jahat, but evil shall be overcome by good. tetapi yang jahat akan dikalahkan oleh kebaikan. And the Lord, He is good. Yes. Dan Tuhan Dia itu baik. So I will let this be my confession. Yeah. Ini akan menjadi pengakuan saya. Isaiah 40, verse 28. Yesaya 40 ayat yang ke-28. Have you not known and have you not heard? Apakah engkau tidak tahu dan apakah engkau tidak mendengar That the everlasting God, the Lord, bahwa Tuhan itu Allah yang kekal. the creator of the ends of the earth, Dia yang menciptakan bumi dan sampai ke ujung-ujungnya. He never faints and He's never weary. Dia tidak pernah lelah dan dia tidak pernah menjadi lesu. His understanding is unsearchable. Whoa. Pengertiannya itu sama sekali tidak terduga atau sangat dalam. He gives power to the weak, and those who have no might, He increases their strength. Dia memberikan kuasa atau kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. And even the youth will faint and grow weary, Walaupun orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, and the young men, they may utterly fail, dan teruna-teruna itu jatuh tersandung, but the Lord will renew their strength. tetapi Tuhan akan memperbaharui kekuatan mereka. They will mount up with wings like eagles. Come on. Mereka akan naik terbang seperti Raja Wali. They will run and not be weary. Mereka akan lari dan tidak menjadi lelah. They will walk and not faint. Dan mereka akan berjalan dan tidak lelah atau tidak pingsan. That is our confession. Itu adalah pengakuan kita. That is our truth, Dan ini adalah kebenaran kita. because that is the truth, Dan ini adalah kebenaran itu. because He's the way, the truth, and the life. Karena dia adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Psalm 23 Mazmur 23 there's such a beautiful line in it in the Passion Translation. ada suatu kata kalimat yang sangat indah sekali di dalam terjemahan The Passion Translation. It's beginning in verse 4. It says, "The Lord, Mulai dari ayat yang keempat. Lord, even when your paths take me through the valley of the deepest darkness, Tuhan, walaupun jalan-jalanmu itu membawa saya melalui lembah-lembah kegelapan yang sangat dalam, fear will never conquer me, for you already have." ketakutan tidak akan pernah menaklukkan saya karena engkau sudah menaklukkan itu. Fear can't conquer you when Jesus has already conquered you. Ketakutan itu tidak akan pernah bisa menang dalam dirimu, tidak akan menaklukkanmu karena Yesus sudah menang.
Because perfect love casts out fear. Come on. Karena kasihnya yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. So when we choose Jesus, Jadi kalau kita memilih Yesus, we're always on the winning side. kita selalu berada di pihak yang menang. And we have nothing to fear. Dan kita tidak perlu takut akan apapun. And, have you not heard these truths? The Bible asks those questions. Alkitab bertanya ini, apakah engkau tidak pernah mendengarkan kebenaran ini? Have you not heard? Apakah engkau belum pernah dengar? I think that's what in the flip side of it, that's what the bewildered men asked Jesus on the road to Emmaus. Haven't you heard what's happening? Dengan kebalikannya, ya, ada kedua orang yang berjalan di Emmaus itu bertanya kepada Yesus, apakah engkau tidak pernah dengar apa yang terjadi? But the Lord would ask us, haven't you not heard? Dan sekarang Tuhan yang bertanya pada kita, apakah kamu belum pernah dengar My truth and who I am? Wow. tentang kebenaranku dan siapa aku? And I just think that's beautiful that he offers, we have a choice, and our choice is so powerful. Dan saya rasa ini sangat indah sekali bahwa kita ini mempunyai pilihan dan pilihan kita itu sangat berkuasa. Even in, let's see, John chapter 4. Bahkan juga di dalam Yohanes 4, That's right. That's right. Letter. Jesus said, "Do not say there's still 4 months, and then comes the harvest." Yesus kata, jangan bilang masih ada 4 bulan lagi, lalu kemudian nanti baru ada tuaian. He said, "Lift up your eyes and look at the fields; they're ready and white for harvest." Angkatlah kepalamu dan lihatlah tuaian itu sudah siap. So see how Jesus is telling them, don't wait. It's like in this pandemic, the whole world could be paused and waiting and in fear. Ya, seolah-olah Yesus berkata, jangan menunggu. Sepertinya dalam masa pandemi ini seluruh dunia itu dalam masa yang pause, yang berhenti sebentar menunggu. But Jesus said, don't wait. Yesus bilang, jangan menunggu. Basically, you're interpreting things wrong. Dengan kata lain, saudara menafsirkan hal-hal yang terjadi ini dengan salah. You have to see how he sees. Kita harus melihat seperti dia melihat. And he said, lift up your eyes. Dia katakan, angkatlah pandangan matamu. And look. Dan lihat. The fields are white and ready for harvest. Bahwa ini ladang-ladang ini sudah menguning dan siap untuk dituai. Even for the church, this is a beautiful time for the church. Bahkan untuk gereja ini juga saat yang luar biasa indah buat gereja. It's not necessarily a time that the church has been stilled. Ini bukan saatnya sepertinya gereja ini menjadi tetap diam, tenang gitu ya. It's in the pressing that the oil overflows. Di tempat pemerasan anggur, disitulah minyak itu akan berlimpah-limpah. And it's how we choose to see it or to interpret what's happening around us. Begitulah harusnya kita itu memilih dan melihat dan mengartikan apa yang terjadi di sekeliling kita. Even like in the States, today is our election day. Bahkan sekarang di Amerika ini adalah hari pemilihan umum kita. And elect means to choose. Dan arti elect itu artinya untuk memilih. And to choose is a privilege. Untuk memilih itu adalah suatu kehormatan. And it's beautiful that the Lord gives us choices. Sangat indah sekali Tuhan itu memberikan kepada kita pilihan. And again, that scripture, what was it, Deuteronomy 30 again. Kita kembali lagi ke Ulangan 30 yang tadi. It said, today. Dikatakan, hari ini. I have given you the choice between life and death. Aku sudah memberikan kepadamu pilihan antara hidup, kehidupan, dan kematian. Between blessings and curses. Antara berkat dan kutuk. And then he called heaven and earth with attention to listen to our choice.
Kemudian dia memanggil surga dan bumi itu menjadi perhatian untuk mendengar, menjadi saksi. And then he gives us the answer. Psst, choose life. Lalu dia memberikan jawabannya, pilih hidup. Don't we love the Lord? He just gives us the answer. Dia memberikan jawabannya, kamu mengasihi Tuhan nggak? He's so good like that. Dia begitu baik seperti itu. He's like, oh, that you would choose life. Oh, biarlah kamu memilih hidup. Like, for the love of God, just do what I ask. Like when I say to my kids. Oh, karena untuk kasih Tuhan, lakukan saja apa yang aku minta, sama seperti saya ngomong sama anak saya. It'll be so good for you. Just choose life. Dia sangat baik sekali, pilihlah hidup. And it's that you and your descendants might live. Dan dia berkata, kamu dan keturunanmu akan hidup. And basically it's about inheriting the promises that he gave to our forefathers. Dengan kata lain, dia berbicara akan semua perjanjian-perjanjian yang sudah dia berikan kepada kita lewat nenek moyang kita, Abraham, Ishak, dan Yakub 4. I've always been fascinated by the scripture that talks about the Lord blessing us to 1,000 generations. Saya selalu takjub sekali dengan perkataan firman Tuhan bahwa Tuhan itu memberkati kita dengan beribu-ribu keturunan atau generasi. And I would tell Jason, I'm like, I'm going to reach back 999 generations and pull all those promises forward and thrust them into the future for our children. Come on. Dan saya sering berkata pada Jason bahwa saya akan menarik 999 atau 9.999 janji-janji yang di belakang saya, menariknya ke depan untuk masa depan saya dan anak-anak saya. That God is such a family man. Tuhan itu adalah seseorang yang kekeluargaan atau kebapaan. And he's always about the generational blessings from behind us to our generation and also looking forward to what's to come. Jadi dia selalu berbicara tentang berkat-berkat keturunan dari generasi-generasi yang di belakang kita, yang sekarang, dan nanti keturunan-keturunan kita ke depan. And we have the honor of choosing and choosing life. Dan kita mempunyai kehormatan untuk memilih dan memilih kehidupan. And choosing rightly. Dan memilih dengan benar. And I think as women of God, saya rasa sebagai wanita-wanitanya Tuhan, it's very important. Sangat penting. In choosing life. Untuk memilih kehidupan. In so many ways and so many layers. Di dalam berbagai cara dan di berbagai lapisan-lapisan. Women are nurturers, women are carriers of life. Wanita itu adalah pemelihara, dia ada membawa kehidupan. And the natural, parallels the spirit many times. Dan juga secara paralel itu sama dengan keadaan yang di dalam roh banyak kali. And it's so beautiful when Mary came and met Elizabeth. Sangat indah sekali waktu Maria bertemu dengan Elizabeth. Both of their swollen bellies. Kedua-duanya perutnya besar karena mereka mengandung. And the Bible says that Elizabeth, the babe leapt within her. Dan Kitab berkata bahwa bayi di dalam kandungan Elizabeth itu melonjak dengan sukacita. It's like life to life. Seperti kehidupan dengan kehidupan. So beautiful. Sangat indah sekali. And the enemy always wants, especially women, always wants women to be at one another or in competition. Dan musuh itu selalu ingin bahwa wanita dengan wanita itu selalu nggak senang satu sama lain, berkompetisi satu sama lain. But he knows it's because he sees how important it is for us to release life. Karena mereka tahu, musuh itu tahu bahwa sangat penting sekali bagi kita itu untuk melepaskan kehidupan. And the Lord said, choose life. Dan Tuhan berkata, pilihlah kehidupan. Choose life today. Pilihlah kehidupan hari ini. Amen. Amen.